Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Kurnia Widiani. Ibu berasal dari Universitas Bengkulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun di masa pandemi ini. Oh iya, kalian harus tetap rajin berolahraga ya, karena kalau kita berolahraga, tubuh kita akan tetap terjaga kesehatannya. Olahraga yang kalian sukai semuanya membutuhkan energi untuk dapat melakukannya. Lalu energi di dalam tubuh kita itu berasal dari mana ya? Makanan yang kita konsumsi tidak langsung menjadi energi. Ada proses lanjutan setelah makanan itu dicerna. Kira-kira apa ya prosesnya? Proses tersebut bisa melalui metabolisme sel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan transformasi energi oleh klorofil, yang kedua, menjelaskan transformasi energi oleh mitokondria, yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara anabolisme dan katabolisme, yang keempat, menjelaskan proses fotosintesis, dan yang kelima, menjelaskan proses respirasi. Di alam terdapat dua jenis makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof merupakan makhluk hidup yang mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik atau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contoh dari autotrof ini yaitu tumbuhan. Sedangkan heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik atau makhluk hidup yang mampu memanfaatkan sumber makanan organik. Contoh dari heterotrof ini yaitu manusia dan hewan. Contoh dari senyawa organik meliputi karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan senyawa anorganiknya yaitu cahaya matahari, air, dan oksigen. Tumbuhan autotrof mampu membuat makanannya sendiri, yaitu dari mengubah cahaya matahari menjadi senyawa organik berupa karbohidrat. Karena makhluk heterotrof tidak mampu membuat makanannya sendiri, maka ia memperoleh energi dari mengonsumsi makanan. Makanan-makanan yang biasa kita makan, di dalamnya terdapat energi kimia dan akan diubah menjadi energi kinetik sehingga kita dapat melakukan bermacam-macam aktivitas. Proses perubahan energi kimia menjadi energi kinetik dinamakan dengan transformasi energi. Transformasi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Masih ingat tidak bunyi hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun energi dapat berubah bentuk. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa energi tidak hilang, namun hanya berubah bentuk dan jumlah total energi selalu sama walaupun bentuknya berubah-ubah. Transformasi energi dalam sel terbagi menjadi dua, yaitu transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Klorofil dalam mitokondria ini merupakan bagian dari sel. Sel merupakan unit penyusun makhluk hidup yang paling kecil. Di dalam sel terdapat organel-organel sel. Salah satu penyusunnya yaitu mitokondria. Apa sih itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis. Klorofil ini terdapat di daun. Di daun tersusun atas sel-sel tumbuhan. Di dalam tumbuhan terdapat organel sel yang dinamakan dengan kloroplas. Di dalam kloroplas inilah terdapat klorofil. Transformasi energi oleh klorofil ada kaitannya dengan fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis dan digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Jadi intinya, ditransformasi energi oleh klorofil ini yaitu berupa energi cahaya diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam molekul karbohidrat. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria berperan dalam proses respirasi sel. Di dalam proses respirasi sel akan berupa energi kimia seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Menjadi energi kimia lainnya berupa ATP. ATP merupakan adenin trifosfat, yaitu molekul pembawa energi. Ketika energi-energi itu dihasilkan oleh respirasi ini, akan membuat sel-sel yang ada di dalam tubuh kita berfungsi, sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas.
Proses-proses transformasi energi ini berlangsung dalam suatu proses kimia yang disebut dengan metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme ini merupakan ciri dari makhluk hidup. Metabolisme ini adalah proses yang paling penting. Mengapa? Karena jika metabolisme ini berhenti, maka makhluk hidup tersebut akan mati. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada anabolisme. Anabolisme ini terjadi ketika rangkaian reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan begitu, anabolisme menjadi reaksi yang membutuhkan energi. Contoh dari anabolisme ini yaitu fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di dalam tumbuhan. Dalam proses fotosintesis melibatkan beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ada air. Air ini akan diserap oleh akar, lalu akar akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk daun. Daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Selain air, terdapat karbon dioksida. Karbon dioksida ini terdapat di udara. Karbon dioksida yang ada di udara akan diambil alih oleh bagian daun yang bernama stomata. Jadi, stomata tersebut akan mengambil karbon dioksida yang ada di udara dan dimasukkan ke bagian daun. Kemudian, ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini akan membantu proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat zat hijau daun yang biasa kita sebut dengan nama klorofil. Klorofil ini akan menangkap cahaya matahari dan juga akan menggabungkan antara karbon dioksida dan air. Ketika karbon dioksida dan air ini bereaksi, maka akan menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat atau C6H12O6. Oksigen akan dilepaskan ke udara dan akan menjadi udara yang kita hirup untuk bernafas sehari-hari. Sedangkan C6H12O6 atau karbohidrat akan digunakan sebagai makanan bagi tumbuhan. Untuk lebih mudahnya, reaksi kimia fotosintesis dibuat sebagai berikut. 6 molekul karbon dioksida direaksikan dengan 6 molekul air yang dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil, maka akan menghasilkan 6 molekul oksigen dan ditambah dengan karbohidrat atau C6H12O6. Yang kedua ada katabolisme. Katabolisme ini terjadi ketika reaksi kimianya merombak senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan energi. Energi ini akan dijadikan sebagai bahan dasar yang dibutuhkan mensintesis molekul baru di tubuh kita. Ketika energi tersebut dihasilkan, ia akan menjadi energi atau bahan bakar saat proses anabolisme. Contoh dari katabolisme ini yaitu respirasi. Respirasi merupakan proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Contoh dari respirasi ini yaitu respirasi glukosa. Glukosa merupakan salah satu senyawa karbohidrat, yaitu sumber energi kita. Ketika mengalami proses respirasi, senyawa glukosa ini akan bereaksi dengan 6 molekul oksigen dan akan berubah menjadi 6 molekul karbon dioksida dan ditambah dengan 6 molekul air dan energi. Jadi, respirasi ini menghasilkan energi ya, termasuk ke dalam proses katabolisme. Adapun rumus kimianya yaitu C6H12O6 atau karbohidrat direaksikan dengan 6 molekul oksigen, maka akan menghasilkan 6 molekul karbon dioksida ditambah dengan 6 molekul air dan ditambah dengan energi. Ibu kira pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jika masih ada yang kurang paham, silakan hubungi Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.